Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan semangat. Bertemu lagi dalam pelajaran informatika bersama saya Ana Aulia Eskom. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional kelas 8 di kurikulum Merdeka. Sebelumnya, sedikit kita kilas balik dahulu pengertian berpikir komputasional yang sudah kita pelajari pada kelas 7. Bahwa berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Di mana kita akan belajar menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara efektif dan efisien. Simak video ini sampai selesai, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kenapa? Karena pada channel Pelajar Hebat ini kalian akan banyak mendapatkan video pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran informatika di kurikulum Merdeka di fase D kelas 7, 8, dan 9. Jadi pastikan kalian stay tune terus dan jangan sampai ketinggalan ya. Peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini adalah berpikir komputasional, di mana berpikir komputasional ada 4 bagian. Yang pertama fungsi, himpunan dan sistem bilangan, algoritma, dan struktur data. Untuk himpunan dan sistem bilangan dibagi menjadi 2, yaitu himpunan dan sistem bilangan, di mana sistem bilangan dibagi lagi menjadi 3, yaitu desimal, biner, dan oktal. Nah, hari ini kita akan pelajari 3 komponen, yaitu fungsi, algoritma, dan struktur data. Khusus untuk himpunan dan sistem bilangan akan kita pelajari tersendiri agar videonya tidak terlalu panjang ya. Langsung ke fungsi. Apa itu fungsi? Ya, fungsi dapat diartikan perintah yang berlaku pada sebuah kondisi tertentu. Dalam pelajaran matematika, kalian dapat menemukan contoh fungsi. Misalnya, fx sama dengan 2x plus 3. Fx sama dengan 2x plus 3 itu adalah fungsi, di mana di situ ada perintah dan ada kondisi tertentu. Dan jika kita masukkan nilai x adalah 3, maka keluaran dari fungsi tersebut adalah 9. Didapat dari mana? Kita masukkan nilai x-nya 3. 2x berarti 2 kali 3, 6, ditambah 3 sama dengan 9 ya. Lalu contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari ya, ada beberapa contoh. Yang pertama adalah persiapan masuk kelas, di mana ya pada saat siswa mau masuk kelas itu ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu baris di depan kelas. Setelah itu ada pemeriksaan kuku oleh guru, lalu masuk kelas sesuai urutan baris. Setiap pagi guru hanya perlu mengatakan persiapan masuk kelas. Nah, setelah guru mengatakan persiapan masuk kelas, peserta didik itu sudah paham mereka harus bagaimana ya. Diawali dengan kegiatan pertama, kedua, dan ketiga ya, karena sudah berlangsung sehari-hari. Mereka pada saat guru mengatakan persiapan masuk kelas, siswa itu secara otomatis mereka sudah paham mereka harus melakukan apa ya. Lalu yang kedua ada ref pada teks lagu yang berarti pengulangan ya. Jadi kalau kita masuk ke ref berarti kita mengulangi lagu tersebut. Kalau yang suka lagu paham ya. Kalau ref berarti diulang-ulang, kembali ke ref, kayak klimaksnya gitu ya. Lalu yang ketiga ada membeli gula. Kalau kita membeli gula artinya kita harus menukar uang dengan gula ya. Tidak mungkin membeli gula itu kita tidak membawa uang, karena nanti penjualnya akan bingung. Karena ada kata-kata membeli berarti ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, sehingga pembeli harus membawa uang untuk menukarkan uang itu dengan gula. Itu beberapa contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Baik,
Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan persoalan secara sederhana terkait fungsi. Jika diketahui bahwa segitiga sama dengan berjalan, lalu belah ketupat sama dengan berputar, dan lingkaran sama dengan menari, bagaimana kalian menggambarkan perintah berikut? Ada 3 perintah. Yang pertama, berjalan, menari, berputar. Yang kedua, menari, berputar, berjalan. Yang ketiga, berputar, berputar, dan menari. Nah, kalian harus mengartikan perintah ini dalam bentuk yang sudah Ibu berikan tadi, bahwa segitiga sama dengan berjalan, belah ketupat sama dengan berputar, dan lingkaran sama dengan menari. Oke, jawabannya ya. Yang pertama, berjalan, menari, dan berputar. Kita tahu bahwa berjalan itu adalah segitiga, menari adalah lingkaran, dan berputar adalah belah ketupat. Sehingga jawabannya adalah segitiga, lingkaran, dan belah ketupat. Soal yang kedua, ada menari, berputar, berjalan. Menari adalah lingkaran, diingat-ingat ya bahwa menari adalah lingkaran, berputar adalah belah ketupat, dan berjalan adalah segitiga. Jadi jawabannya lingkaran, belah ketupat, dan segitiga. Gampang sekali ya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Ada berputar, berputar, dan menari. Berputar itu adalah belah ketupat dan menari adalah lingkaran. Sehingga jawabannya adalah belah ketupat, dan lingkaran. Ini sederhananya. Ya, ini contoh fungsi dalam bentuk yang sederhana. Nah, coba sekarang untuk gambar ini ya, bagaimana kalian membacanya ya? Ada lingkaran, segitiga, dan ketupat ya. Silahkan jika sudah tahu jawabannya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ibu tunggu respon baiknya ya. Kita masuk ke soal yang agak rumit sedikit, di mana ada sebuah mesin pembuat kue. Ada 2 pintu masuk, yaitu pintu A dan pintu B. Kemudian nanti terakhir ada adonan yang akan keluar pada pintu C. Di pintu A, adonan yang berbentuk segi 4 akan berubah menjadi segitiga. Sementara di pintu B, adonan yang berbentuk lingkaran akan berubah jadi lingkaran lagi. Kemudian di pintu C, adonan yang berbentuk lingkaran akan diubah menjadi bentuk hati. Nah, jika kamu ingin mencetak kue berbentuk love atau cinta, adonan bentuk apa yang kamu masukkan dan pintu manakah yang kamu ambil? Ayo. Ya. Kita ingat bahwa A tadi mengubah segi 4 menjadi lingkaran, lalu di B, pintu B mengubah lingkaran menjadi lingkaran, di pintu C mengubah lingkaran menjadi bentuk love atau cinta. Nah, kita balik sekarang. Kita menginginkan bentuk terakhir adalah love. Ya, maka di C kue yang terakhir harus berbentuk lingkaran. Kita fokus di C, kue yang masuk dari A atau B itu harus berbentuk lingkaran agar nantinya bisa berbentuk love, karena hasil akhirnya keluarannya adalah ingin mencetak kue berbentuk love. Dengan fokus kue yang terakhir masuk ke C harus berbentuk lingkaran, maka jawabannya ada 2. Yang pertama, kita memasukkan adonan lingkaran dari pintu B. Karena dari pintu B ya, adonan lingkaran akan tetap menjadi lingkaran. Sehingga jika dari B lingkaran masuk ke C juga lingkaran, maka di C akan diproses ya, lingkarannya akan berubah jadi love. Maka hasil terakhirnya adalah kue berbentuk love. Lalu yang kedua, kita bisa memasukkan lingkaran dari pintu A ya, dimana kita ketahui bahwa pintu A saat dimasukkan persegi atau segi 4 itu akan mengubah
berubah menjadi segitiga. Hanya merubah segi 4 menjadi segitiga saja ya. Jadi jika dimasukkan lingkaran, maka akan tetap jadi lingkaran, tidak ada proses di sana. Sehingga masuk ke C juga sebuah lingkaran. Ya, dengan memasukkan lingkaran dari pintu A, maka keluarnya di pintu C akan berbentuk lingkaran juga. Sehingga di pintu C bisa diproses menjadi kue berbentuk hati. Sejauh ini kalian paham ya? Masuk ke materi algoritma. Sebelum kita belajar lebih dalam tentang materi algoritma, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian selalu bisa mengingat semua instruksi dari guru kalian? Kenapa ini Ibu tanyakan? Karena algoritma berkaitan dengan instruksi. Jadi, algoritma adalah sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi tertentu. Algoritma digunakan untuk perhitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Contoh algoritma sederhana adalah tuliskan perintah untuk memasak air. Nah, perintah untuk memasak air bisa kita tuliskan secara terinci sebagai berikut. Yang pertama, siapkan panci, lalu isi panci dengan air, letakkan panci berisi air di atas kompor, lalu nyalakan kompor. Terakhir, matikan kompor ketika air sudah mendidih. Ini adalah contoh perintah yang jelas dan tepat, terinci serta tidak bertele-tele. Seperti inilah yang disebut sebagai algoritma. Berikutnya, Ibu akan memberikan contoh perintah dalam bentuk algoritma. Di sini ada sebuah tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Jika M adalah perintah untuk masuk dan K adalah perintah untuk keluar, sementara posisi benang dinotasikan dengan kolom dan baris, maka bagaimanakah perintah berikut ini dijalankan? Ada 6 perintah ya. Yang pertama, KB3 yang artinya keluar dari kolom B baris ketiga. Yang kedua, MD3 masuk dari kolom D baris ketiga. Yang ketiga, KD5 yang artinya keluar dari kolom D baris kelima. Yang keempat, MD8 yang artinya masuk dari kolom D baris ke-8. Yang kelima ada K masuk dari KE9 yang artinya masuk dari kolom E baris ke-9, dan yang terakhir ada MG9 yang artinya masuk dari kolom G baris ke-9. Nah, perintah ini jika dijalankan hasilnya akan sebagai berikut. Oke, kita cek bersama-sama ya. Yang pertama adalah keluar dari kolom B baris ketiga ya. Di sini kolom B baris ketiga, lalu masuk ke kolom D baris ketiga sehingga bisa ditarik garis seperti ini. Lalu keluar lagi dari kolom D baris kelima, keluar dari sini kolom D baris kelima, lalu masuk dari kolom D baris ke-8 sehingga bisa ditarik garis dari D5 ke D8. Lalu yang terakhir ada keluar dari kolom E9 ya, keluar dari E9 berarti di sini, lalu masuk dari kolom G baris ke-9 ya. Inilah yang disebut sebagai informatika, perintah yang terstruktur dan terinci. Jelas ya? Sejauh ini bisa dipahami ya? Lanjut ke materi yang terakhir yaitu struktur data. Apa itu struktur data? Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Ada 7
tipe data. Yang pertama array, yang kedua linked list, way, stack, tree, graph, dan hash table. Dan akan kita pelajari pada hari ini yaitu struktur data stack. Apa itu stack? Stack dalam bahasa Indonesia yaitu sebuah tumpukan, ya. Stack adalah tipe struktur data yang linier dan mengikuti urutan tertentu. Adapun urutan yang digunakan adalah LIFO atau last in first out atau FILO first in last out. Kedua istilah tersebut artinya sama, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data yang keluar pertama. Sebaliknya, data yang pertama masuk akan menjadi data yang keluar terakhir. Ada beberapa contoh stack dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada setumpuk koran, di mana koran yang paling terakhir ditambahkan dan ditaruh di atas adalah koran yang dapat dilihat. Sehingga koran yang dapat dilihat inilah yang nantinya akan pertama diambil, padahal dia adalah koran yang paling terakhir ditaruh, ya. Atau seseorang sedang mencuci piring. Piring yang dicuci pertama pasti akan diletakkan paling bawah dong, dan akan terus berlanjut sampai tumpukan piring yang terakhir dicuci. Lalu piring pasti akan ditaruh di rak piring, dan pasti yang akan diambil adalah piring yang paling atas atau piring yang tadi terakhir dicuci. Lalu contoh yang terakhir ada tumpukan batu bata yang sedang diturunkan dari mobil. Pasti yang diambil adalah batu bata yang paling atas. Padahal batu bata yang pertama dimasukkan ke dalam mobil adalah batu bata yang berada di bawahnya. Inilah beberapa contoh stack dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Kemudian stack dalam operasi matematika. Kita akan mengerjakan operasi matematika dengan stack dengan cara menumpuknya. Misalnya di sini 3 ditambah 7. Kita buat kotak. Oke. Pertama adalah data 3. Ya, kita taruh di tumpukan paling bawah. Kemudian data 7 kita masukkan di tumpukan yang kedua. Nah, kemudian kita baru operasikan jumlah, ya. Sehingga didapatkan 3 ditambah 7 atau 7 ditambah 3 hasilnya adalah 10. Lebih dalam lagi, misalnya operasinya tidak hanya 1, di mana 2 ditambah 4 dikali 5 dikurangi 3. Ingat, untuk simbol kali dalam komputer adalah bintang, ya. Di sini ada operasi 2 ditambah 4 dikali 5 dikurang 3. Mari kita susun secara stack ya. Nah, data yang pertama kita masukkan adalah angka 2. Ya, kita tumpuk. Lalu data yang kedua adalah 4, kita tumpuk di atasnya. Nah, di sini karena ada operasi matematika yaitu penjumlahan, kita selesaikan dahulu sehingga di sini didapatkan 2 ditambah 4 adalah 6. Nah, 6 ini menjadi data pertama pada tumpukan berikutnya. Kemudian kita masukkan data berikutnya yaitu 5 dan juga yang paling atas adalah 3. Kemudian kita operasikan dengan pengurangan, ya. Nah, di mana yang dioperasikan adalah data yang paling atas, yaitu 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Nah, baru kita operasikan dengan operasi yang paling terakhir yaitu perkalian, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 2 dikali 6 adalah 12. Nah, ini adalah cara menyelesaikan operasi matematika dengan struktur data stack. Semoga kalian bisa memahaminya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Mari kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.